ngerasanya kayak gitu, ibadah udah, sholat, sodako, puasa semua udah, tapi hidup datar-datar aja dibandingkan sama orang-orang yang di luar sana atau di kehidupan nyata atau di media sosial. Mabuk tiap malam, ke clubbing, diumbar-umbar dah video dia, yang dia ke clubbing, yang dia joget, itu kan kagak murah. Iya, Bang, benar. Murah. Lah kita di sini beli rokok aja kadang-kadang. Kita udah berusaha soalnya. Udah Al-Waqiah kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Duduk Sila bersama gua Bang Kuping dan ini Bang Johnson. Sehat Bang Johnson? Alhamdulillah. Kayaknya habis cukur Bang Johnson. Walaupun tadi gua ngeliat statusnya Bang Johnson lagi kurang enak badan, gue chat juga katanya lagi kurang enak badan. Tapi alhamdulillah Bang Johnson masih mau nyempetin karena gua, ayo dong, gua pengen banget cerita kongko. Masalah kayak ada di kehidupan gue juga, ada di kehidupan ya awalnya gue tadi ngeliat di media sosial lah, kayak beranggapan Allah tuh kayak nggak adil, Allah tuh kayak nggak sayang. Sedangkan kayak ngerasanya kayak gitu, ibadah udah, sholat, sodako, puasa semua udah, tapi hidup datar-datar aja dibandingkan sama orang-orang yang di luar sana atau di kehidupan nyata atau di media sosial. Mabuk tiap malam, ke clubbing, diumbar-umbar dah video dia, yang dia ke clubbing, yang dia joget, itu kan kagak murah. Iya, Bang, benar. Murah. Lah kita di sini beli rokok aja kadang-kadang. Kita udah berusaha soalnya. Udah Al-Waqiah kita baca. Tapi masih datar-datar baik. Masih begini-begini aja. Ini pemikiran lo ini kudu dibenerin. Nah, benerin. Jangan sampai lo mikir Allah tuh nggak adil. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah. Sebab begini, Innallaha yahmi abdahul mu'mina anid dunya. Allah itu bakal membatasi hambanya yang mukmin dari duniawi. Artinya begini, belum tentu kalau lo dikasih dunia, lo dikasih fasilitas yang enak, hidup lo enak, belum tentu lo sholat jamaah. Belum tentu lo jalanin sholat 5 waktu. Lupa, karena udah sibuk dengan aktivitas yang lo punya, jabatan yang lo punya, kerjaan yang lo punya. Nah, sama kama yahmi ahadukum maridahu anil akli wasyurbi wa huwa yuhibbu. Sama kayak orang tua. Orang tua kadang-kadang ngelarang anak nih, anak sakit habis periksa. Kata dokter, "Bu, anaknya jangan minum es dulu," dan lain sebagainya. Ada pantangan-pantangan. Iya, lagi kecil kita nggak boleh dah minum es. Akhirnya tuh bocah karena di habis periksa nggak boleh makan es atau minum es. Ada tukang es lewat. Nangis kan, pengen jengker, tapi orang tuanya ngelarang. Nah, bukan berarti orang tua itu nggak sayang. Jadi kasih sayang itu nggak mesti semuanya dikasih. Wa huwa yuhibbu, padahal orang tua ngelarang itu sayang banget sama anaknya. Takut kalau seandainya dikasih, nanti sakitnya makin parah atau kambuh lagi. Begitu juga kalau lu udah berusaha soleh, kemudian lu ngerasa hidup lu datar-datar aja, maka bangun husnuzon, prasangka yang baik kepada Allah. Oh iya, mungkin kalau Allah ngasih semua yang lu pengen, ya lu nggak berusaha soleh lagi. Bisa jadi lalai. Banyak banget orang yang awalnya ya biasa-biasa aja, datar-datar aja, kemudian diangkat derajatnya, di-up oleh Allah dalam segala halnya, tiba-tiba lalai. Lupa semuanya. Itu termasuk ujian. Termasuk ujian, karena dalam hidup itu jangan sampai nganggap begini loh. Orang dikasih enak, jabatannya tinggi, wah pokoknya fasilitasnya enak banget. Jangan sampai nganggap, wih Allah sayang nih sama gua. Allah udah sayang nih sama gua nih. Allah sayang nih sama gua. Atau misalnya dibatasi rezekinya, ekonominya sulit dan lain sebagainya. Jangan sampai nganggap Allah itu nggak sayang. Karena kita dibikin susah. Makanya dalam surat Al-Fajr, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Maka cara Allah menguji hambanya itu dengan cara fa'akramahu, Allah muliakan dia, wa na'amah, dan Allah kasih nikmat dia. Jadi hakikatnya ujian dari Allah itu nggak hanya dengan kesusahan, tapi kekayaan pun adalah merupakan ujian. Dengan harta yang lu miliki, dengan jabatan yang lu miliki, bisa nggak lu berbuat baik? Kadang-kadang orang kalau udah punya jabatan tinggi, ketemu udah
Gua nih. Lihat orang juga, gua nih. Siapa Gitu. lu harus hormat sama gua. Gua nih pimpinan lo. Nah itu bawaan jabatan kan, gitu. Emang Pimpinan lu. bukan. Kebanyakan. Kadang-kadang orang saya di sini pimpinannya. Nah, itu. Harus itu. Nah itu juga pembawaan ya. Kalau Allah kasih itu sebenarnya adalah ujian. Banyak orang yang dikasih kaya, yang dikasih jabatan tinggi, kemudian lalai. Ya, jadi banyak juga yang Allah uji dengan kesusahan. Mampu nggak dengan kesusahan Dia yang nggak dialami gitu. Ah. Dia tetap mampu mensyukuri nikmat Allah, Beribadah. mampu beribadah, dan jangan sampai kayak tadi. Ketika kita udah beribadah, kemudian nganggap wah Allah nggak sayang. Gitu. Nah itu jangan begitu. Rubah mindsetnya, cara berpikirnya. Berarti ini adalah tanda kasih sayang Allah. Gitu. Belum tentu ketika apa yang lu mau hari ini diijabah semua, dikabul semua, dikasih semua sama Allah, belum tentu kita bisa bertahan dengan melakukan aktivitas yang baik yang udah lu lakukan hari ini. Ya karena Allah ya Allah kan maha segalanya lah. Maha segalanya. Dari kaya bisa dia langsung jatuhin, Iya. ya kan? Contohnya kayak tsunami kan, ibaratnya. Ya kalau pola pikir itu ombak sampai segitu gedenya dan ribuan orang lah yang ada di situ. Banyak orang yang bener-bener yang tadi dibilang, bang, diuji. Dalam artian diuji. Ketika dia dikasih Allah ujian, tadinya dia sebelum kena tsunami itu, ya gua kaya, gua ini. Ketika dikasih ujian, ini pengalaman pribadi dari orang tua yang emang waktu itu baksos di Aceh. Cerita orang tua saya, orang tua gua, banyak yang gila. Ada yang gila nyariin hartanya, emas. Iya. Ada yang gila nyariin rumah, ada yang gila nyariin itu. Allah juga di situ termasuk uji. Makanya begini, bukan sesuatu yang mustahil, hal yang mudah bagi Allah untuk memiskinkan orang yang hari ini kaya, untuk merendahkan orang yang hari ini berpangkat. Itu sehingga kalau kita kaya, ingat di kekayaan kita itu ada hak orang lain. Kalau kita punya pangkat, punya jabatan, gunakan jabatan itu untuk ya minimal amal ma'ruf nahi munkar, memerintah kebaikan, melarang kejahatan. Anjiban. Iya. Nah kemudian begini, yang namanya orang kalau dikasih dunia banyak, ini jangan sampai, karena begini, ada hadis bilang kalau kamu melihat Allah memberikan kekayaan dunia kepada seseorang, tapi dia terus melakukan maksiat, ini naudzubillah, bisa jadi itu adalah istidraj. Jadi orang enak banget nih, sholat kagak, puasa kagak, ya mokel mulu dah. Iya. Asal udah siang aja, ayo mokel. Iya pokoknya udah dah lupa dah. Iya, lupa segalanya apa perintah Allah. Segalanya. Tapi dikasih terus, Duit digampangin. Pokoknya semua. apa yang digampangin dah. Nah maka itu bisa jadi adalah istidraj. Istidraj itu apa tuh? Jadi Allah membuat lalai hambanya dengan terus dikasih keenakan. Falamma nasu ma dzukira, kalau seandainya dia sudah semakin lalai dengan apa yang udah Allah kasih, akhadnahum baghtatan, bisa Allah ambil secara tiba-tiba ya kayak tadi itu. Tsunami. Dengan hal apapun, bisa dengan sakit yang harus mengeluarkan biaya banyak, lama-lama buat berobat habis uangnya. Nauzubillah min dzalik gitu. Nah, maka kita sebagai seorang mukmin mestinya bersyukur, orang yang beriman kepada Allah. Sebenarnya semua keadaan kita itu baik. Kita mau lagi dikasih senang, mau lagi dikasih susah, itu kita harus bersyukur. Kenapa? Karena semuanya bisa jadi kebaikan buat kita. Idza asobathu sarra'u fasyakara fakana khairan lahu. Kalau kita lagi dikasih nikmat sama Allah, kemudian dengan nikmat itu kita syukuri. Kita syukuri artinya kita gunakan buat beribadah di jalan Allah, maka menjadi sebuah kebaikan. Atau misalnya lagi ditimpa musibah, kan orang nggak selamanya seneng kan? Ada susah, ada seneng lah. Imbang. Nah kalau lagi dikasih kesusahan, kemudian fasobaro, mampu bersabar dengan apa yang sudah Allah takdirkan dalam kehidupannya,
maka itu menjadi sebuah kebaikan. Susah kalau dia bersabar, itu jadi kebaikan, nilainya pahala. Syukur kalau dia mampu bersyukur kenikmatan yang di Allah kasih, dia syukuri, itu juga jadi pahala. Iya kan, ibaratnya yang enak mah ya, yang enak nih, yang enak mah kita ibadah, apa juga dikasih, berkecukupan, apa juga ada. Wah, nikmat banget itu. Nikmat banget. Jadi ya intinya kita nggak boleh husnuzon, nggak boleh suudzon, kita harus husnuzon kepada Sang Pencipta kita. Mungkin kita dikasih ya datar-datar aja, walaupun kita udah rajin banget, mulus dah, dikatakan mulus dah. Ya Allah juga mungkin lebih sayang udah mendingan lu mulus ibadah sama gua. Artinya begini, terus aja istiqomah, lakukan itu, lakukan terus, karena nanti Allah nggak akan ingkar janji. Siapa yang beramal soleh dari hamba-hambaku, baik dia laki-laki atau perempuan, dalam Al-Quran terjemahnya seperti itu, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti Allah akan berikan kehidupannya yang baik gitu. Bahkan dalam seorang penyair bilang begini, haitsu matastaqim yuqaddirakallahu najahan fi ghabril azmani, dimanapun dan kapanpun kamu berusaha istiqomah, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan di masa yang akan datang. Ya belum tentu kita setahun 2 tahun ibadah kemudian dikasih datar, jangan nyerah, terus gitu. Jangan kemudian kita berhenti. Emang di situ ujiannya. Ibarat kata, kalau kata orang mah, misalkan ayo lu lagi gue uji nih, kuat agak lu. Kalau lu kuat, lu bakal apalagi nanti ibadah baru seminggu, pengen kaya lah dari mana? Ya mungkin kalau emang langsung dikasih ya, kita nggak tahu ibaratnya. Yang penting juga ada ya, inget kalau kata guru gua, ibaratnya lu kurang yakin. Ini mah bukannya gimana ya, maksudnya inget banget sama kata-kata guru gue itu. Jadi orang mah kudu yakin, dalam artian yakin kalau Allah itu ya maha segalanya. Betul. Ibaratnya lu mah nggak ada apa-apanya. Kalau lu nggak yakin, ya gimana gua mau kasih? Ibaratnya lu aja nggak yakin sama gua. Bener. Ya dalam artian yakin itu ya kita ibadah. Terus maksudnya ya bukannya gua ini ya, maksudnya ingat banget itu, ingat banget. Intinya ya kita yakin, walaupun kita hidup masih datar-datar aja. Ya kalau bisa dikatakan kadang-kadang kalau orang yang lagi lagi tangat ya, lagi sadar, ibaratnya kalau ngeliat orang yang kayak gitu, ibaratnya ntar juga lu kena nih. Suatu saat lu kena nih, sekarang lu punya duit mabok begini. Ibaratnya kalau lagi sadar. Cuman kan kita oleng banget. Iya. Kadang-kadang kepikiran ya, gue begitu aja. Iya gue begitu aja kali ya. Ini gue doa apa gimana lagi susah-susah kayaknya. Gue begitu kali dikayain sama Allah. Ya bisa aja. Cuman ya balik lagi tadi kata Bang Johnson tadi, ya emang sabar terus istiqomah. Pasti ada buah dan hasil. Betul. Gitu. Nah, oke, sekarang terima kasih nih Bang Johnson. Sama-sama. Gue yang lagi gunda-gulana masalah itu, udah dikasih pencerahan dalam artian ya ada gue lagi error juga, ayo gue dibenerin nih. Nah itulah pentingnya kita kongko. Ya mungkin ini bermanfaat insya Allah ya. Insya Allah buat kita sendiri dulu, buat teman-teman yang nonton dulu ibaratnya. Nah ini kan kita lagi ngebahas masalah ibaratnya bisa dikatakan si kaya dan si miskin. Sekarang ada salah satu ini yang masih kepikiran gue nih, di otak gua, Bang. Ada salah satu kontainer, pokoknya orang yang bikin konten. Dia tuh selalu baik sama orang. Berbagi. Dengan konten dia, asal ada orang dagang yang romanya nih kayaknya nih, ibaratnya ini belum laku nih orang. Romanya orang kesian banget nih, disamperin. Caranya bagus, dia enggak langsung ngasih duit ini, dengan cara dia beli dagangan itu diborong habis. Itu kan salah satu membantu. Nah ini masih kepikiran gua, itu dia langsung disorot atau dilihat sama public figure
katakanlah YouTuber dan orang kaya di Indonesia, ya maaf nih gue sebut ibaratnya Dr. Richard Lee, itu sampai dia disupport, dipanggil, dia tanda tangan kerjasama, dalam artian si orang kaya ini, si Dr. Richard Lee ini seneng sama kontennya dia, konten berbagi, karena dia nggak sempet ibaratnya ya orang kaya, nggak sempet nyari tukang dagang gitu, dan itu bukannya cuman puluhan jutaan, tapi ratusan juta. Wih, gede ibaratnya. Cuman yang dalam pikiran gue ini kadang-kadang bukannya gue ngejudge Dr. Richard Lee itu orang non muslim atau gimana, emang dia non muslim, yang dibantu itu kan kebanyakan muslim yang gue lihat. Itu muslim. Ya kita bukan ngedisclaimer masalah muslim dan muslim, bukan masalah kebaikannya. Dan bukan masalah amalnya si Dr. Richard, bukan. Gue gak ngebahas amalnya. Itu mau urusannya Dr. Richard Lee sama yang Tuhan lah, sama Allah dah, sama yang Maha Kuasa, sama Sang Pencipta dah. Itu mau urusan Dr. Richard Lee sampai kita. Jadi yang lo bingungin apa nih? Yang gue bingungin itu kita sebagai orang yang ngerti lah ibaratnya. Ini kan duit dari orang non-muslim. Tapi dia berbuat baik kepada orang melalui si konten ini, ya ibaratnya Dr. Richard Lee bisa langsung lah, sering membantu juga lah beliau. Nah itu gimana tuh? Orang non muslim ngebantu buat orang-orang di sekitar, yaitu kebanyakan muslim. Gimana tuh? Ya kalau misalkan menurut negara kita tuh bagus, toleransi lah. Toleransi. Nah cuman gimana tuh? Oke, kalau gue pribadi nih ya, ya bagus lah. Artinya berbagi nih ya, berbaginya nih bagus gitu. Justru itu tergantung sudut pandang netizen kita semua. Itu masalahnya kan, ada salah satu, ya bukan salah satu, ada beberapa netizen kayak gue di komentar lah ya. Di komentar atau emang pandangannya. Lah jangan itu kan dia non muslim. Itu nanti bagaimana itu non muslim. Gitu. Antar dia ada cuman ya karena namanya netizen, cuman ibaratnya pengen pamer aja, ada orang begitu. Cuman inti dari itu gimana tuh dia berbuat baik? Ya semuanya tergantung sudut pandang lah. Kalau sudut pandangnya kita sebagai seorang beriman, orang yang beriman, wah kita mestinya tergugah dong. Kalau mohon maaf tersentuh, tergugah, termotivasi. Kalau yang seandainya non muslim saja bisa, dan kita memang ada ajarannya loh. Kita tuh diajarkan dalam agama kita, dalam keyakinan kita, disuruh sedekah, saling membantu dengan apa yang kita bisa. Mestinya kita harusnya berterima kasih, sudah dicontohkan dan harusnya termotivasi gitu. Karena memang banyak sekali keutamaan daripada membantu orang lain, atau bahkan keutamaan bersedekah. Tapi kalau kita pakai sudut pandangnya yang mohon maaf nih ya, kadang-kadang kan wah pamer, nyari apalah gitu ya. Sedangkan itu non muslim lah, duitnya haram lah, begini. Atau misalnya dipublikasikan tujuannya supaya apa gitu kan, ria dan lain sebagainya. Itu sudut pandangnya tergantung daripada hati masing-masing. Tapi lagi-lagi kalau kita husnuzon, kita berprasangka baik dan jangan fanatik. Jangan fanatik. Mestinya kita melihatnya dengan sudut pandang yang baik. Kita termotivasi, dan kita sebagai seorang muslim mestinya harus bisa gitu. Ibaratnya dia non muslim aja bisa. Gua harusnya emang ini ajaran gua. Lah kita ibarat ya mamam kata ya, balik lagi. Udah kita ajaran kita emang harus begitu. Kita malah dibantu, malah dikomentarin. Seharusnya ya kita terima kasih ya balik lagi ibaratnya. Kalau urusan amal apa namanya, kita nggak usah bahas akidah lah, nggak usah bahas akidah. Yang penting kita ibaratnya kemanusiaan lah. Sedangkan di negara kita juga kan ibaratnya Pancasila. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Ibaratnya ya terima kasih lah ibaratnya. Berarti kita ditunjukkan dan bahwa emang muslim tuh harus begitu. Kalau kita nggak bisa ya kita terima kasih. Walau ya kita jangan langsung ngejudge itu duit haram, duit non saya ibaratnya. Cuman nih makasih tadi ibaratnya yang tadi, karena emang banyak kan orang-orang yang seperti Dr. Richard Lee itu baik-baik, dan orang-orang yang
ya bukannya dokter Richard Lee aja sih, banyak orang yang muslim juga banyak yang baik gitu. Cuman karena dokter Richard Lee ini menurut gua ya karena dia di luar non muslim gitu. Karena kan ya tau lah ibaratnya kita juga belum tahu ibaratnya gimana nih kalau orang awam kayak gue, duit atau uang yang dibantu dari orang non muslim itu gimana gitu. Kalau misalkan jawaban Bang Johnson kayak gitu ya, oh ya masuk Ya, lagi. boleh, silakan. boleh ya, terima kasih ya Bang Johnson nih udah kongko nih dari mulai yang kaya si miskin terus sampai kita masalah dokter Richard Lee sampai dia ngasih sodakoh lah, ngasih sodakoh gimana ya, ibaratnya kongkoan malam ini walaupun kita Bang Johnson ini agak kurang sehat, tapi mudah-mudahan kawan-kawan kita ini bermanfaat buat kita sendiri. Amin. Ya sekian nih dari Duduk Sila, gua Kuping dan ini Bang Johnson. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Kalau ada teman-teman nih yang udah nonton bisa dikasih komentar ya. Kasih komentar. Boleh banget. Lu kata-katain juga berdua, gua boleh. Boleh. Lu mau apain juga gua boleh. Lu ramein, lu mau apain, gua mau ngebahas apa juga ayo gua. Insya Allah kita bahas ya Bang Johnson. Terima kasih, sekian dari Duduk Sila, gua Kuping dan Bang Johnson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.